Dan seputar kitab hadis Targhib wa Tarhib ini adalah salah satu kitab yang disusun oleh Al-Imam Al-Hafidz Zakiuddin Abdil Adim Al-Qawi Al-Muntiri. Beliau ini adalah seorang ulama besar ahli hadis dan kitab ini dinamakan dengan Targhib wa Tarhib karena memang berisi kumpulan hadis-hadis Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam tentang targhib, tentang anjuran, dorongan, motivasi, janji, pahala, balasan ataupun juga surga, dan dilengkapi dengan tarhib. Tarhib ini semacam punishment atau ancaman, peringatan, pantangan akibat buruk dosa dan neraka dalam masalah akidah, ibadah, akhlak, dan muamalah. Tentu kitab ini akan memenuhi semua kebutuhan kita tentang anjuran dan dilengkapi dengan ancaman dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baik mitra Pas FM yang dirahmati Allah, pagi ini di Studio 1 Radio Pas FM Pati sudah hadir narasumber kita untuk memberikan pencerahan. Beliau adalah Abah Yai Mukhlis Hidayati Khairon, pengasuh pesantren dan Majelis Dzikir Raudhatus Salam Tambharjo Runting Pati. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Yai. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Monggo ya. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah Muhammad ibn Abdillah, la hawla wa la quwata illa billah. Amma ba'da. Ila hadratin Nabil Mustafa Sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa azwajihi wa dhurriyyatihi ajma'in wa ila hadrati jamil masyayikhina wa muallimina wa ustadina wa murabbi rokhina khususan muallifi hadzal kitab syai'ulillahi lana wa lahum bil-fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbighfirli wa liwalidayya wa li jami'il mu'minina. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Bab fi fadilatir rojab al murojab. Bab yang menerangkan tentang rojab yang dimuliakan atau bulan rojab. Alhamdulillah sebentar lagi untuk di tahun 2023 ini insya Allah besok itu sudah masuk di tanggal 1 Rojab. Artinya kita akan masuk pada bulan di antara bulan yang dimuliakan Allah. Maka dari itu perlu kita mempersiapkan diri dan tahu banyak hal tentang bulan Rojab dan kemuliaan yang ada di dalam bulan Rojab. Baik, tentang bulan, Allah Subhanahu wa Ta'ala menerangkan dalam Al-Quranul Karim surat At-Taubah ayat 36. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Mohon maaf, ini At-Taubah. Berarti kalau membaca At-Taubah di awal surat At-Taubah itu haram membaca basmalah, dianjurkan membaca ta'awud. Kalau di tengahnya makruh membaca basmalah. Kita ulangi. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Inna iddatash syuhuri indallahi 12 syahra fi kitabillah yauma khalaqas samawati wal ardh minha arba'atun hurum. Dzalikad dinul qayyim fala tadzlimu fihinna anfusakum wa qatilul musyrikina kafah kama yuqatilunakum kafah wa'lamu annallaha ma'al muttaqin. Inna iddatash syuhuri indallahi
Inna iddata syuhuri sak temene itungane pirang-pirang sasi indallahi ing dalem mungguwi Allah Ta'ala iku itsna asyara ana 12 apa di syahron sasine fi kitabillah ing dalem ketentuan-ketentuane Allah yauma ing dalem dina khalaqa wa nyipta sinten Allah as-samawati ing pirang-pirang langit wal ardi lan bumi. Minha iku setengah saking 12 arbaatun opo papat hurum kang den haramake aiden mulyaake. Al ayah ngoten nggih. Jadi bagi Allah hitungan bulan itu 12. Ya, komplitnya itu bulan itu mempunyai bagian yaitu tahun, hari. Kalau orang Jawa ya pekanan. Jadi maka sesungguhnya hitungan bulan itu 12 bulan. Kalau tahun 8 gitu ya. Bulan 12, hari 7, pekenan 5 atau gangsal. Tahun 8 sasi 12 dina 7 pekenan gangsal. Itu hitungannya begitu. Itu sudah ditentukan Allah, sudah ditetapkan di dalam kitab-kitab Allah, dalam ketentuan-ketentuan Allah. Semenjak Allah menciptakan langit-langit dan bumi. Nah 12 itu ya dimulai dari Muharram, Safar, Rabiul Awal, Rabiul Akhir. Kemudian Muharram, Safar, Rabiul Awal, Rabiul Akhir, kemudian Jumadil Awal, Jumadil Akhir, Rajab, Sya'ban, Ramadan, Syawal, Dzulqa'dah, Dzulhijjah. Jadi dimulai dari bulan Rabiul Awal. Kalau orang Jawa ya Suro, Sapar, Mulut, Ba'da, mati awal, mati lakir, Rejeb, Ruwah, Poso, Sawal, Apit, besar. Jadi Suro atau Muharram itu awalan bulan. Kalau penanggalan Masihiyah atau Miladiyah atau yang disandarkan pada kelahiran Nabi Isa yang menggunakan rumus peredaran matahari, maka Januari, Februari, Maret, April, Mei, Juni, Juli, Agustus, September, Oktober, November, Desember. Nah, karena ini berhubungan dengan peribadan umat Islam, maka menghitungnya dari sisi hijriyahnya atau sisi komariyahnya, komari, yang menggunakan rumus hitungnya menggunakan peredaran rembulan adalah Muharram bulan 1. Minha arba'atun hurum. Minha dari 12 itu ada 4 bulan yang hurum. Ai hurum diharamkan, ai dimuliakan, maka haram untuk berperang. Haram untuk berperang dan melakukan keburukan. Nah, yang 4 dimuliakan seperti diisyarahkan dalam Al-Quran surat At-Taubah ayat 36 itu bulan apa? Ini indal mufassirin ikhtilaf. Ikhtilaf itu ada perbedaan. Jadi qasmul awal, kelompok pertama itu kesemuanya didasari pernyataan Rasulullah SAW ketika ditanya Rasulullah, bulan apa semua itu ya Rasul? Maka Nabi jawab fardun wahidun, ada satu yang menyendiri. Kemudian ats-tsalatsu al-mutawaliyah, yang 3 berurutan. Satu menyendiri, yang 3 berurutan. Nah, maka disinilah kemudian ikhtilafnya ulama itu muncul. Ya, kelompok pertama yang punya anggapan satu yang menyendiri itu ya Rajab, yang menyendiri itu Rajab. Kemudian 3 yang berurutan adalah Dzulqa'dah, Dzulhijjah,
Dzulhijjah, Muharram. Ini kelompok pertama. Kemudian Qasmus Tsani, kelompok yang kedua, yang berurutan itu ya Rajab, Sya'ban, Ramadan, kemudian yang sendiri adalah Muharram. Nah, dalam hal ini Rajab itu masuk dalam berbagai macam pendapat. Nah, jadi Rajab ini masuk dalam beberapa pendapat. Ada yang 4 itu yang mulia ya dibeda-bedakan, yaitu ada yang Rajab, Ramadan, kemudian Dzulhijjah, Muharram, pendapat yang terakhir. Nah, Rajab ada dalam berbagai macam pendapat-pendapat itu, disepakati Rajab adalah bulan yang diistimewakan Allah, diharamkan Allah untuk dinodai, untuk berperang, sehingga bulan ini harus dijaga dan dimuliakan. Nah, maka Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menganjurkan kepada umat kalau tiba bulan Rajab hendaknya dikabar-kabarkan kepada seluruh anak manusia. Seraya berdoa, Allahumma barik lana fi Rajaba wa Sya'bana wa balighna Ramadan. Allahumma, wahai Tuhanku, barik lana fi Rajaba, berkahi kami di bulan Rajab, wa Sya'bana, dan berkahi kami di bulan Sya'ban nanti, wa balighna Ramadan, sampaikan kami di bulan Ramadan yang agung. Doa ini biasanya sering dibaca di bulan Rajab karena manfaat atau asrar atau rahasianya doa ini adalah doa panjang umur. Maka kalau Rajab membaca Allahumma barik lana fi Rajaba wa Sya'bana wa balighna Ramadan. Biasanya kalau anak-anak santri atau santri musola itu sambil buat lagun-lagun atau pujian gitu ya. Allahumma barik lana fi Rajaba wa Sya'bana wa balighna Ramadana wa balighna Ramadana. Ini doa ya, doa panjang umur. Maka tebarkan, sampaikan, umumkan bahwasanya insya Allah hari Senin esok adalah sudah masuk bulan Rajab. Maka berdoalah. Nah, dalam satu hadis dalam kitab Lubabul Albab karya Maula Tajul Arifin disebutkan, diterangkan dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabi annahu qala man ahya awwala lailata min Rajaba lam yamut qalbu idza matal qulub wa saballahu al-khaira min fawqi ra'sihi sabban wa kharaja min dhunubihi ka yaumin waladathu ummuh wa yashfa'u li sab'ina alfan min ahlil khotoya qad istajabu an-nara. Mantai sopone wong ahya lamun ngurip-urip sapa man awwala lailata min Rajaba ing dalem kawitane bengi saking Rejab, lam yamut mongko ora bakal mati apa qalbuhu atine wong idza matat nalikane wis mati apa alqulubu pirang-pirang atine menungso. Wasabalan ngesok sinten Allah Gusti Allah khaira ing kebagusan min faqir ra'si saking dhuwur sirahe man soban kelawan sok-sokan. Wa kharajalan metu min dzunubi saing dosa-dosane man kaya men kaya dina waladat nglairno ing man sapa mbok iman. Wa yasfa'ulan bakal nyafaati Allah li sab'ina alfan keduwe 70.000 min al khotoya saing ahli dosa
qad istajabu kang temen wis den wajibake sapa itu so annara ing neraka. Barang siapa yang menghidupkan malam pertama di bulan Rajab, menghidupkan malam itu ya untuk ibadah, bukan untuk bakar-bakaran. Ya bakar-bakaran bareng ibadah, ya khataman Quran, sholawatan, zikiran, mujahadan, istighosahan, apalah, atau zikiran, atau renungan, atau ta'liman, atau musyawarah kitab, atau ziarahan, silaturahim, bersedekahan. Artinya malam itu dibikin malam yang produktif untuk beribadah dan taat kepada Allah. Man ahya, barang siapa yang menghidupkan malam pertama di bulan Rajab, maka hatinya dibikin hidup di saat hati sudah pada mati. Artinya imannya senantiasa dikuatkan Allah di saat iman hamba melemah. Hatinya dibikin bersinar di saat hati sudah pada redup dari keimanan. Allah menuangkan kebaikan dalam dirinya. Kemudian seluruh dosanya dikeluarkan sehingga bersih seperti bayi yang baru lahir. Dan Allah menolong 70.000 ahli neraka. Allah menolong makna orang-orang yang nakal-nakal. Calon penghuni neraka ditolong Allah, disadarkan Allah, sehingga menjadi orang-orang baik yang taat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka biasanya ketika Rajab tiba, itu banyak perubahan di kondisi keimanan umat. Ada yang tidak pernah beribadah ketika Rajab, kemudian bersiap-siap beli sarung, beli songkok, pergi ke masjid. Subhanallah. Ada yang tidak pernah ikut ngaji, tidak apa, ketika tahu ini bulan Rajab kemudian ikut ngaji, bersiap. Subhanallah. Ini adalah memang kemuliaan Rajab yang diberikan Allah kepada hambanya, kepada umat Nabi Muhammad SAW. Maka songsonglah Rajab dengan sebaik mungkin. Persiapkan diri untuk pertama kali adalah mengabarkan, kemudian berdoa dan menghidupkan malamnya, malam pertamanya untuk ibadah taat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, ini tentunya adalah satu hal yang sifatnya kebaikan dan fadilah. Maka terlepas yang terbiasa dan tidak terbiasa, pandanglah ini sebagai ilmu kalau yang tidak biasa, atau ilmu baru yang mungkin baru dengar. Karena kemurahan Allah itu senantiasa melimpah kepada hamba-hamba yang beriman. Wa kana bil mu'minina rahima. Allah itu sayang terhadap orang-orang mukmin, sehingga banyak hadiah-hadiah, banyak kemurahan-kemurahan, banyak khasais yang diberikan Allah kepada hamba-hambanya, apalagi bertepatan dengan waktu, tahun, bulan. Ini Allah senantiasa memberi. Maka ketika Allah sudah memberi kemurahan itu, ya songsonglah, jangan sia-siakan. Songsonglah, karena Rajab itu bulan yang istimewa. Maka kita kembali memuliakan malam pertama bulan Rajab, berdoa, mengkabarkan pada orang, teman, sanak, ya, mengabarkan di grup-grup WA, di grup-grup Messenger, di grup-grup perkumpulan, besok Rajab loh ya. Kok bengi do zikiran, do ndonga-ndonga, do istighfaran dan sebagainya. Syukur melakukan amaliyah tambahan. Dalam hadis keterangan Anas bin Malik, masih dalam kitab Lubil Albab karya Tajul Arifin, Al-Maula Tajul Arifin, keterangan dari sahabat Anas dari Rasul Muhammad SAW, anau qol man shalla ba'dal maghribi fi lailati min Rajab 20 rakaatan yaqra'u fi kulli rakaatin Fatihatal kitab wal Ikhlas
wa sallam asra tasliman hafadallahu ta'ala wa ahli baitih wa ayalih min bala'id dunya wa adzabil akhirah. Barang siapa yang melakukan sholat sunnah di malam-malam bulan Rajab, lebih-lebih tanggal 1, yaitu sholat sunnah 20 rakaat ba'dal maghrib. Ba'dal maghrib 20 rakaat. Ini tentunya setelah ba'diyah lah. Bisa diniatkan sholat awabin. Awabin itu kalau pagi setelah duha, kalau malam setelah maghrib sebelum isya. Yang dibaca Fatihah dan surat Ikhlas. Dijadikan 10 salam. Berarti Fatihah, surat Ikhlas, Fatihah, surat Ikhlas. 2 rakaat salam lagi sampai 10 salam. Diniatkan awabin, maka hal itu menyamai ibadah 40 tahun. Hal itu Allah berkenan menjaga dirinya, keluarganya, berarti anak, istri, dan cucu-cucunya, diselamatkan dari balak dunia dan azab akhirat. Balak dunia dan azab akhirat. Subhanallah, ini memuliakan malam 1 Rajab ya. Di antara amaliyah kebaikan. Tentu malamnya tahajud, sholat taubat, tasbih kalau perlu, witir jangan lupa. Ya, ini memuliakan bulan yang istimewa. Kenapa harus dimuliakan? Karena Allah memuliakan dengan isyarahnya, ini di antara bulan-bulan yang dimuliakan Allah. Maka dalam kaul ulama itu mengartikan Rajab itu terdiri dari 3 huruf, ra, jim, ba. Ra bimakna rahmatullah, jim bimakna jirmul abdi, ba bimakna birullah. Seolah-olah Allah itu ketika bulan Rajab datang itu mengabarkan, ya abdi ja'altu jirmuka baina birri wa rahmati falyabqa laka jirmun. Wahai hambaku, dosa-dosamu ketika dalam rahmatku, maka semuanya akan menjadi baik-baik saja. Wahai hambaku yang berdosa dengan rahmatku, maka kau akan menjadi orang baik. Nah, itu. Jadi bulan Rajab ini target utamanya adalah yang masih nakal-nakal, yang masih belum ibadah, nanti akan diberi hidayah baru, dicari Allah dengan rahmatnya Allah itu di bulan ini. Wahai para pendosa, seperti saya ini kan pendosa, orang yang banyak dosa, orang yang banyak zalimnya. Maka ketika Rajab datang tuh senang gitu. Alhamdulillah, ini kemurahan Allah ini. Wahai para pendosa, bersiaplah menyongsong rahmat Allah. Wahai hamba-hamba yang zalim, hamba-hamba yang hina, bersiaplah menyongsong kemurahan Allah, rahmat Allah. Maka dalam ayat lain Allah menjawab, wasari'u ila maghfiratin min rabbikum wa jannatun arduhas samawati wal ar uiddat lil muttaqin. Wasari'u wa badiru wa akbilu, bersegeralah ndang madepo sira kabeh nyang pangeranmu. Bersegeralah. Ayo, mumpung Allah murah, ini bulan baik. Bersegeralah menghadap pada Tuhanmu, ndang cepeton, ndang cancut tali wudu untuk menggapai ampunan Allah, maghfirah Allah, rahmat Allah, kemurahan Allah. Ini bulan betul-betul luar biasa. Ibaratnya ini tangga. Ini adalah tangga pertama, tangga kedua Sya'ban menuju Ramadan Karim. Ini adalah fase persiapan awal untuk menuju Ramadan yang agung, yang mulia. Maka wahai hamba-hambaku
yang masih banyak kezaliman dan dosa, ketika kamu punya hutang Ramadan, segera selesaikan. Nah, ini sudah ditagih begitu. Berlatihlah kamu untuk memuliakan bulan ini agar bisa memuliakan bulan Ramadan nanti. Maka kebaikan di bulan Rajab ini dilipat gandakan sampai 70. Ketika Sya'ban nanti 100, ketika Ramadan 700.000 bahkan tidak terhitung. Nah, maka Rajab ini menjadi bulan yang istimewa. Rasulullah itu menggelari bulan Rajab sebagai Syahrullahil Asham. Ini bulan Allah yang tuli. Tuli, kenapa tuli? Karena malaikat Kiromal Katibin, malaikat pentugas pencatat amal-amal itu hanya pengennya menulis amal-amal baik dan tidak mau mendengar, seolah-olah tuli tidak mendengar keburukan hambanya. Maksudnya para malaikat hanya ingin mendengar kebaikan hamba-hamba Allah, tidak ingin mendengarkan keburukan dari hamba-hamba Allah. Maka pengennya bulan ini orang sudah berubah baik. Ya, karena ketika Ramadan nanti 1 bulan full. Nah, itu. Maka dalam hadisnya, ala innar rajaba syahrullahil asham faman soma minhu yauman imanan wa ihtisaban istajaba alai ridwanullahi akbar. Ketahuilah sesungguhnya bulan Rajab Allah, bulan Rajab ini adalah bulannya Allah yang tuli, yang hanya ingin, yang maksudnya tuli tidak mau mendengar keburukan hamba Allah. Maka barang siapa yang berpuasa sehari karena iman dan takwa kepada Allah, maka wajib baginya mendapatkan rahmat keridhaan Allah subhanahu wa ta'ala. Subhanallah. Wa man soma yaumaini la yasifunal wasifuna min alis sama wal ar ma lahu indallahi minal karamah. Dan barang siapa yang berpuasa 2 hari di bulan Sya'ban, makalah dia tidak akan disifati sang penyifat dari penduduk langit dan bumi, kecuali dia disifati sebagian daripada orang-orang yang dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala. Dari ahli Rajab itu, ahli puasa Rajab, orang-orang yang dimuliakan Allah. Maka, dan itu disifati oleh ahli sifat yang biasa mensifati semua orang mulia itu. Rajab kok wis poso. Wa man soma thalathata ayyam aufa min kulli bala'id dunya wa adzabil akhirah. Barang siapa yang puasa 3 hari, maka Allah menjaga dirinya dari bala dunia dan azab akhirat. Wal junun, dijaga dari gila, wal judam lan penyakit, wal baros. Judam itu lepra, baros penyakit kulit. Amin fitnati dajjal, dan dari fitnahnya dajjal. Wa man soma sab'ata ayamin, dan barang siapa puasa 7 hari, ghuliqat anhu sab'atu abwabi jahannam, maka akan dikunci 7 pintu neraka jahannam. Man soma thamaniyata ayamin futihat lau thamaniyata abwabil jannah, dan barang siapa yang berpuasa 8 hari, maka Allah akan membukakan 8 pintu surga. Wa man soma 10 ayamin lam yas'al minallahi syai'an illa a'tahu iyah, dan barang siapa berpuasa 10 hari di bulan Rajab, maka Allah akan memberi apa yang dia pinta. Doanya mustajabah kalau 10 hari. Maka ada kelompok zikir tertentu itu kalau Rajab mengadakan istilahnya kholwat. Jadi di Jam'iyah Thariqah Naqsabandiyah Khalidiyah itu bulan Rajab digunakan bulan bulan menaikkan wazifahnya murid. Dan syarat naik wazifah harus khalwat selama 10 hari. Dan 10 hari ini bertepatan dengan hadisnya Nabi, kalau puasa Rajab 10 hari doanya mustajabah. Wah,
puasa itu ya jangan banyak-banyak, Ramadan aja yang banyak. Dengan demikian justru dalam hadis sahih itu, dalam hadis sahih Bukhari Muslim itu dan sahih-sahih yang lainnya, Nabi itu justru puasa di bulan Rajab. Tidaklah Nabi itu berpuasa 1 bulan penuh, melainkan di bulan Rajab. Bahkan terkadang Nabi itu Rajab sudah puasa sebulan penuh, Sya'ban demikian, nyambung Ramadan 3 bulan. Dalam hadis Bukhari diterangkan, inna fil jannati nahrun ma'wa akhla minal asal wa abyad minal laban wa abrada minas salji. Liman hadza ya Rasul, liman summa fi Rajab. Di surga itu ada bengawan yang airnya lebih putih mengalahkan susu, lebih manis mengalahkan madu, putih mengalahkan susu, jernih dingin mengalahkan es. Untuk siapa? Orang yang berpuasa di bulan Rajab. Jadi isyarah dalam sahihnya, kalau yang jadi sahih itu orang yang puasa Rajab itu mendapat khasais khusus, mendapatkan kemuliaan, keistimewaan, minuman dari minuman-minuman surga, tempat-tempat indah di taman-taman surga itu Rajab. Maka jangan tinggalkan ya. Maka kabarkan kepada sanak, kawan, handai tolan, ya siapa saja. Ayo, besok adalah Rajab, bacalah doa agar dapat keberkahan bulan ini. Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'bana wa balighna Ramadan. Itu Masya Allah. Dalam hadis lain, keterangan dari Abu Muhammad Al-Khalal dalam kitab Fadhailur Rajab, juga diterangkan dari Ibnu Abbas, annahu qol, sesungguhnya Ibnu Abbas mengatakan demikian. Ibnu Abbas mengatakan, Ibnu Abbas adalah sahabat Nabi, samu awwala yauma min Rajabin kafartun salasatu sidnina. Puasa di awal bulan Rajab, ketika tanyakan sebetulnya kesunahan bulan Rajab itu tanggal berapa sih istimewa? Tanggal 1. Ini berdasarkan keterangan Ibnu Abbas. Puasa tanggal 1 di bulan Rajab itu bisa menjadi kifarahnya 3 tahun. Maksudnya kifarahnya dosa 3 tahun. Itu kalau puasa tanggal 1. Wathani, kalau di hari kedua, kafaratun sanatain, menjadi kifarahnya dosa 2 tahun. Wathalithu, kalau di hari ketiga, kafartun sanatan, menjadi kifarahnya dosa 1 tahun. Tsumma kulli yaumin kafartun syahrun. Kemudian setelah itu setiap hari kifarahnya untuk dosa 1 bulan, 1 bulan, 1 bulan. Kama fi Jami' Shaghir, demikian terdapat dalam kitab Jami'us Shaghir, dalam kitab fi Jami'us Shaghir, dalam kitab Jami'us Shaghir. Nah, ini fadilahnya lah. Maka ketika kita berbicara tentang Rajab, maka pisahkan, ada 2 peristiwa, yaitu Rajabiyah dan Mi'rajiyah. Itu beda. Rajabiyah berarti berhubungan dengan bulan Rajabnya itu sudah istimewa gitu. Sudah diistimewakan Allah dan Rasul Muhammad SAW, orang-orang solih dulu. Maka tanggal 1 sudah heboh dalam peringatan perayaan peribadahan. Ada Mi'rajiyah, berarti tanggal 27 yang mengenang sejarah Isra Mi'rajnya Rasul Muhammad SAW. Kenapa dikenang? Karena keimanan orang pun tergantung pada percaya dan tidaknya tentang kisah Mi'raj. Iman seorang mukmin bisa batal itu kalau gara-gara tidak percaya atau menafikan atau meragukan kisah Isra Mi'raj. Perhatikan dalam kitab Tauhid, ya, dalam kitab Tauhid Fathul Majid, Jan Durori, ya, Tanwirul Qulub, perhatikan itu. Jadi iman kita itu ketolak gara-gara kalau kita tidak percaya atau ragu-ragu. Mosok sih Kanjeng Nabi munggah nang langit, begitu aja. Mosok sih. Itu iman kita ditolak dan kita harus yakin. Maka
umat Islam punya kepentingan, ulama mengingatkan pada kaumnya untuk memperingati Mi'rajiyah. Maka nanti tanggal 27 itu peringatannya. Tapi Rojabiyahnya, bulannya itu sudah istimewa gitu loh. Nah, lah yang dipuasa ini kapan? Ya tanggal 1-nya itu sampai tanggal 10, bukan 27-nya. Bukan tanggal 27, tapi tanggal 1 kalau ingin cari keistimewaan karena berhubungan dengan Rojabiyah itu. Atau memang keistimewaan di bulan Rojab. Nah ini ya, jadi kita mempersiapkan diri, mengajak semuanya. Sekaligus ini yang masih punya hutang Ramadan, prioritaskan untuk mengqadha puasa Ramadan. Karena puasa Ramadan tahun ini ketika disisakan sampai kedatangan Ramadan yang akan datang, bukan hanya berdosa tapi dia wajib berkifarah dan mengqadha. Jadi lebih berat itu. Maka Rajab ini adalah sarana juga wahana yang disediakan oleh Allah untuk beres-beres lah. Bagaimana kalau masih punya Ramadan? Apakah ya cukup niat qadhanya saja, nanti pas hari Senin ya dapat fadilahnya Senin, pas dapatnya fadilahnya Rajab. Kalau diniatkan sehingga ya nawaitu sauma ghadin an qadhi sauma ramadhana hadis sanati lillahi ta'ala. Saya niat puasa mengqadha Ramadan tahun ini karena Allah Subhanahu wa taala. Nanti fadilahnya Isnin, fadilahnya Rajab sudah dapat. Nah, gitu. Karena ketika sudah wajib sunnah itu ya sudah kalah semua. Karena wajib tidak bisa mengalahkan sunnah. Wajib tidak bisa mengalahkan sunnah, seperti halnya keraguan-raguan tidak bisa mengalahkan kebenaran. Nah, gitu. Baik, sampai sini. Kemudian bagaimana kalau hanya puasa sehari? Ya silahkan, monggo-monggo. Monggo-monggo ya. Sehari bolehlah daripada tidak. Setidaknya sudah berlatih dan menghormati dan menerima dawuh gitu loh. Karena memang ini segeralah bergegas menyongsong ampunan Allah. Surga yang lebarnya selangit sebumi itu disiapkan bagi orang yang takwa. Subhanallah. Ada satu kisah dalam kitab Zubadul Wa'idin. Dulu ada wanita di Baitul Maqdis. Baitul Maqdis itu Palestina. Ini kisah zaman dulu, orang solih dulu itu kan beda dengan orang solih sekarang ya. Kejadian dulu itu banyak hal yang irasional tapi nyata. Jadi keajaiban atau keramat-keramat itu ditunjukkan secara nyata. Kalau sekarang ya keramatnya orang mukmin ya kalau istiqomah itu sabar itu ya keramat itu. Kalau dulu ndak ada orang ahli sedekah, kemudian tangannya dipotong, begitu nanti tiba saatnya Allah menyuruh mengeluarkan karena kebaikannya ya tangannya wujud ya semacam itu. Nah sekarang ya bergesernya keyakinan orang yang beda dengan dulu, karena orang sekarang itu ditunjang dengan fasilitas, itu menjadikan keramatnya hilang. Ya keramatnya cukup istiqomah dan sabar itu. Kalau ada orang mukmin yang istiqomah berarti dia keramat. Kalau ada orang mukmin yang sabar pasti dia keramat. Ya keramatnya paling mentok doanya mustajabah lah. Dan itu juga tidak banyak itu. Dulu ada wanita di Baitul Maqdis itu yang ketika bulan Rajab datang, beliau ini mengistimewakan bulan ini sehingga memperbanyak membaca surat Ikhlas di setiap harinya. Di setiap harinya. Kemudian demi memuliakan bulan ini, beliau ini orang kaya sehingga beliau hanya memakai pakaian-pakaian yang sederhana, yang murah-murah. Ya, kemudian dia fokus beribadah selama 10 hari di Baitul Maqdis, berpuasa, membaca surat Ikhlas sebanyak mungkin. Kemudian dia sakit di bulan itu. Kemudian dia berwasiat kepadanya, anak-anakku, andaikan nanti Allah memanggil saya di bulan ini, maka ridholah engkau, jangan kau kafani aku dengan kain yang mahal, walaupun aku adalah orang kaya.
Jangan kau bungkus aku dengan kotak kayu atau peti walaupun aku kaya. Tanamlah jasadku dengan sesederhana mungkin demi mulianya bulan ini. Karena ini sudah bulan mulia. Bulan ini adalah sudah bulan rahmatnya Allah, bulan kasih sayang Allah. Bulan ini adalah bulannya Allah mengampuni para pendosa. Mohon maaf ketika menyebut para pendosa, jangan menganggap diri kita suci ya. Karena para nabi itu menganggap dirinya para pendosa, para orang-orang zalim. Lihatlah munajatnya para nabi, Rabbana dzalamna anfusana. Saya zalim, saya sesat ya Allah. Saya orang yang tersesat ya Allah. Rasulullah astagfirullahaladzim merasa masih pendosa Rasulullah. Nabi Yunus la ilaha illa subhanaka inni kuntu minadz zalimin. Perhatikan, para nabi itu merasa dirinya hina di hadapan Allah, banyak dosa di hadapan Allah, masih merasa pendosa. Sekarang orang sekarang itu baru ngaji 1 bulan seolah-olah sudah merasa ahli surga. Baru jamaah 1 minggu seolah-olah sudah tanpa dosa. Yang uniknya lagi wanita-wanita baru jilbaban 1 minggu sudah merasa ahli surga, yang lainnya ahli neraka. Ini kan lucu juga. Akhlaknya orang-orang dulu itu merasa dirinya adalah pendosa, dirinya adalah orang-orang zalim dan sebagainya. Bahkan mu'alif kitab itu selalu menggelar dirinya adalah al-fakir, ad-dhaif, al-madznub, orang yang lemah, orang yang fakir, orang yang banyak dosa, al-mazlum, az-zalim, orang yang zalim. Itu wah, itu Masya Allah, merendahkan diri di hadapan Allah serendah-rendahnya itu. Maka janganlah aku kau kafan dengan kain yang mahal walaupun hartaku melimpah banyak. Sederhanakan dalam pemakamanku karena Allah ini adalah bulan yang istimewa. Nah, kebetulan kemudian ibunya adalah meninggal di bulan itu. Karena anak sekarang cenderung tidak memerdulikan wasiat orang mati, sehingga dia gengsinya keluar. Wah, ibu saya kaya raya, hartanya banyak melimpah, ya tak peti toh. Tak pendem karo kain moris yang mahal, tak rame-rame no. Nah, kemudian selesailah acara pemetakan atau penguburan jenazah itu. Ketika pulang dia tertidur. Tertidur itu dia mimpi melihat ibunya marah dan tidak ridho terhadap anak itu. Sehingga ibunya itu memarahi anaknya, ya bunayya lima lam ta'khudh biwasiyati inni ghairadiyatan anka. Hei anakku, kenapa engkau tidak melaksanakan wasiatku? Sekarang aku tidak ridho kepadamu. Wah, kaget orang ini. Kemudian anaknya kaget, kemudian larilah ke kubur. Fantabahu, kemudian vanabasha qabrahu. Kemudian kuburnya itu dikeduk itu ya, diduduk. Kemudian dicari itu mana ibunya, mau dilepas diganti. Ketika papan dibuka, kemudian di bawah sudah kosong, tidak ada apa-apa. Jenazah ibunya hilang. Nangislah dia sejadi-jadinya. Begitu nangis sejadi-jadinya di kubur itu, kemudian ada suara nidaan fasami'an nidaan yaqul ama alimta annaman azzama syahrana rajaba la tatsrukhu fil qabri faridan wahidan. Anak yang durhaka, tahukah kamu kalau orang yang memuliakan bulanku, ya bulan Rajab ini, tidak akan kutinggalkan di kuburan sendirian? Wah, tambah nangis nih. Nah, ini kisah orang soleh dulu begitu. Jadi orang yang memuliakan bulan Rajab ini kira-kira tidak akan dibiarkan sendirian ketika wafat, dan dia betul memuliakan bulan ini. Kemudian intinya langsung diangkat ke surga jasad-jasad. Subhanallah. Semoga kita menjadi hamba Allah, umat Rasulullah, yang bisa memuliakan bulan-bulannya Allah, yang dimuliakan Allah dengan penuh ibadah dan ketaatan, dan menjaga diri semaksimal mungkin tidak melaksanakan dosa dan permaksiatan, menjaga diri tidak emosi, tidak marah, tidak bertengkar, dan melakukan hal yang tercela lainnya. Demi mulianya bulan ini, insya Allah kita akan menjadi bagian daripada hamba-hamba Allah yang dimuliakan Allah. Amin Allahumma amin ya rabbal alamin.
Yai, kalau ingin puasa di bulan Rajab selama 10 hari, bolehkah dikerjakan di puasa Senin dan Kamis, jadi tidak berpuasa berturut-turut selama 10 hari? Mohon pencerahannya, Yai. Prinsipnya sunnah itu kan menjalankan boleh tidak boleh, berarti tidak puasa ya boleh gitu. Jadi, atau berurutan boleh, tidak berurutan ya boleh gitu. Karena hukumnya kan hukum puasanya sunnah. Ini hanya bagi orang-orang yang ingin meningkatkan ketakwaan, bagi orang-orang yang ingin mendapat perhatian khusus dari Allah, ingin orang-orang yang ingin mendapatkan kemurahan-kemurahan, segampangannya untuk hadiah gede-gedenan, bonus besar-besaran, dapat unggahan pangkat dan sebagainya, ya silahkan yang ingin. Tapi hukumnya tidak wajib, sunnah mandzubah. Nah, itu. Jadi kalau sunnah itu tidak menjalankan ya boleh, dijalankan apapun ya boleh. Yang penting puasa. Tapi ketika melakukan kan jangan hanya melakukan, carilah sisi afdolnya, istimewanya. Maka ya tanggal 1, 2, 3 itu. Nanti Senin Kamis kan sudah biasa dilakukan toh. Nah, begitu. Jadi carilah sisi istimewanya di tanggal 1, 2, 3, 4 sampai 10 itu. Baik, silakan. Dan untuk ada mitra pas yang ingin bergabung, Anda bisa telepon kami di 0295385877. Untuk SMS WhatsApp boleh juga di sana di 085277999101. Anda juga bisa berkirim voice note Anda atau suara Anda langsung ke WhatsApp apabila memang Anda sambil melakukan kegiatan yang lain sehingga tidak memungkinkan Anda mengetik. Silakan Anda bisa kirim suara Anda. Yang sudah bergabung kembali, ini rada panjang ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Yai. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini bagaimana, Yai, tentang apa yang disampaikan oleh seorang budayawan, saya katakan seperti itu, dalam mengutarakan apa yang disampaikan, karena setahu saya ini beliau posisi untuk menyampaikan dalam sebuah kajian tertentu yang menyebarkan kebencian bahwa seorang presiden disamakan dengan Fir'aun, meskipun juga sudah minta maaf sebetulnya. Dan bagaimana presiden yang dikatakan Fir'aun ternyata dipilih oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk masuk Ka'bah dan masuk ke makam Kanjeng Nabi Muhammad SAW. Dan Pak Presiden juga mendapatkan hadiah Masjid Daerah Sultan Arab. Kenapa di negara Islam begitu dihormati, tetapi di negeri sendiri malah dihujat, malah dikata-katakan seperti Fir'aun katanya. Sehingga malah baik positif di kalangan netizen yang mendoakan Bapak Presiden ini dan malah menghujat yang menyampaikan, yang mengata-ngatai bahwa Presiden ini Fir'aun. Apakah kiranya budayawan ini tidak bisa melihat kebaikan Bapak Presiden? Harusnya menjelang bulan Rajab dalam menyampaikannya kepada umat atau kepada halayak ramai, mempersiapkan pemuda sebagai generasi penerus bangsa. Nah, budayawan ini memang bergabung di beberapa golongan atau juga kelompok. Dan pantaskah seorang budayawan menghujat seorang presiden sebagai Fir'aun, sedangkan sang presiden ini dipilih oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala yang bisa masuk Ka'bah dan juga ke makam Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam? Mohon pencerahannya, Yai. Ini memang baru viral ini ya. Jadi tepatnya dalam Mbah Nun atau Cak Nun itu yang mendapat sorotan khusus karena pernyataannya dalam ceramahnya. Saya memandangnya begini, inilah manusia ya, inilah manusia yang masih berproses sebetulnya manusia itu. Dan ketika manusia itu masih hidup itu masih berproses. Berproses itu ya masih dalam posisi fa'alhamaha fujuruha wa taqwaha. Jadi Allah itu mengilhamkan dalam hati manusia itu takwanya dan fujurnya. Jadi dalam hati manusia itu ada sisi baik, ada sisi buruk. Allah memasukkan takwa di dalam hatinya, fujur di dalam nafsunya. Dan selama manusia kondisinya semacam itu dan selama masih menjadi manusia ya memang harus bermujahadah, berjihad melawan fujurnya itu. Jadi melawan sifat angkara murkanya,
melawan sifat-sifat yang tidak baiknya itu dalam penisbatan wayang. Ya disinilah ketika Kurawa itu mewakili adalah nafsu dan kelompok Pandhawa atau Kurawa karo Ngastina gitu, Ngastina Pandhawa karo Kurawa niku simbol kebaikan dan keburukan. Maka mereka selalu perang Brontoyuda Jaya Binangun untuk mempertahankan kebenaran. Kondisi hati orang tidak akan jauh dari itu. Maka ketika dia cocok, ya dia akan menyanjung orang yang dicocoki setinggi langit. Dan kalau sudah tidak cocok, maka yang berperan adalah pasti nafsunya. Maka dia akan menghujat sedemikian rupa, memburukkan sedemikian rupa, merendahkan serendah-rendahnya karena ketidakcocokan. Nah, ketidakcocokan itu bisa berasal dari pertama dari faktor insaniyah, yaitu faktor iri drengki. Faktor iri drengki. Orang yang iri terhadap seseorang, dia bisa mengatakan apa saja. Maka hasud ini sesungguhnya adalah penyakit yang sangat luar biasa yang membahayakan anak manusia setelah kesombongan. Ini termasuk penyakit tua. Penyakit pertama adalah sombong, yaitu penyakitnya tularan iblis ketika masih di surga terhadap Adam alaihissalam dengan pernyataan ana khairum minhu khalaqtani min nar wa khalaqtahu min tin. Aku lebih baik daripada dia karena aku diciptakan dari api, dia dari tanah. Maka penilaian yang tidak objektif terhadap seseorang yang dianggap musuh atau tidak cocok. Pertama karena kesombongannya, dia merasa lebih pintar, lebih baik. Nomor dua karena kedengkiannya. Dengki ini penyakit purba yang kedua yang dihembuskan oleh anak Adam, Qabil dan Habil sehingga rela membunuh, tega membunuh saudaranya karena satu kedengkian. Nah, karena kedengkian itu sehingga dia rela membunuh jiwa, raga. Kalau sekarang membunuh karakter seseorang, melemahkan karakter seseorang dengan mengatakan dengan perkataan yang tidak seharusnya dikatakan. Contoh kafir lo, dolim lo, sesat lo, neraka lo, nah gitu. Atau sebutan-sebutan hewan, atau dengan penisbatan sifat-sifat angkara murka di dunia, Fir'aun lo, Haman lo, Korun lo, Abu Jahal lo. Ini penisbatan-penisbatan terhadap sifat-sifat manusia. Karena didasari karena kedengkian dan kesombongan. Coba kalau dalam hati orang itu dikuasai takwanya, maka dia pasti bisa mampu melihat kebaikan orang. Nah, bisa diambil kesimpulan kenapa orang ini tidak mampu melihat kebaikan orang, karena hatinya dalam kuasa nafsunya. Karena sifat fujurnya telah menduduki wilayah rohaniyahnya, hatinya. Sehingga kebaikan orang sudah tidak bisa kelihatan. Ya. Sementara kebaikan orang tetap seburuk-buruk orang masih ada kebaikannya, apalagi orang baik pasti banyak kebaikannya. Itu. Nah, ketika orang itu tidak mampu melihat kebaikan orang, berarti hatinya dalam suasana tidak baik. Dikuasai sifat angkara murkanya. Sehingga melihat orang itu ya selalu buruk. Kamu seperti Fir'aun, kamu seperti Haman. Nah ini karena suasana hatinya yang mengatakan tidak dalam keadaan baik-baik saja, hatinya dalam kuasa nafsu, angkara dan kedengkian itu, serta kesombongan sehingga mengatakan demikian. Dia lupa kalau dia juga manusia yang mungkin juga punya kesalahan seperti orang lain, juga kekurangan. Ini namanya manusia yang tidak memanusiakan orang. Nah, itu. Manusia dan nabi itu beda. Ketika itu Fir'aun dihadapi oleh seorang rasul yang bernama Musa, ya,
Apakah yang mengatakan itu kemudian bisa juga disebut dengan Nabi Musa atau Musa sekelas Musa? Nah, itu kan malah pengkultusan diri sesungguhnya. Berarti dia malah merasa lebih baik daripada yang dikatakan. Itu namanya sombong yang tersembunyi, ya, kejahatan yang tersembunyi dengan penisbatan sifat orang. Nah, ini tentunya jangan kita tiru, jangan kita teladani. Ya, kita itu diajar Rasulullah untuk ngajeni at-tawaddu'u. Tawaddu'. Jadi idza tawaddu'ta rafa'ahullah wa idza takabbara wada'ahullah. Jika kamu itu tawaddu, Allah akan mengangkat derajatmu. Jika kamu sombong, maka kau akan direndahkan Allah serendah-rendahnya. Dan ini telah terjadi. Hadis ini sunatullah dan pasti terjadi. Ada orang yang sebagai pelaku kesombongan sehingga dia akan direndahkan Allah serendah-rendahnya. Ada orang yang berperilaku tawadhu, dia akan ditinggikan derajat setinggi-tingginya. Maka kita bisa meneladani sisi baiknya orang-orang ini. Orang yang begitu sabar, siapapun dia ketika sabar dalam mendakwahkan agama Allah, melakukan kebaikan, tapi dicaci maki, direndahkan, ya direndahkan serendah-rendahnya, dikata-katain, kok dia sabar, percayalah Allah akan mengangkat derajatnya setinggi-tingginya. Tapi sehebat apapun amaliyah zahirnya orang itu, tapi dia berperilaku sombong, tinggal tunggu saja dia akan direndahkan Allah serendah-rendahnya. Ini adalah sunatullah yang berjalan sesuai dengan nafas manusia. Nah, maka bijak kita dalam menyikapi hal ini, apalagi sebagai awam, jangan banyak menilai, karena seburuk-buruknya ulama masih banyak kebaikan yang tidak patut kita mencaci maki, apalagi kelasnya kita adalah santri dan murid. Ada 5 orang yang tidak boleh kita benci. Pertama adalah penguasa. Mohon maaf, pemimpin, sultan, dalam ini pemerintah, presiden, gubernur. Seburuk apapun perilakunya kita tidak boleh membenci, karena seburuk-buruknya pemimpin pasti amal baiknya untuk menjadikan rakyatnya pasti ada. Nomor 2, ulama. Ulama itu seburuk apapun tidak boleh kita benci. Karena seburuk apapun ulama, pasti dia masih mengajak tauhid kepada Allah Subhanahu wa taala dan mengimani Quran dan Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ketiga, para habaib min dzurriyyatir Rasul, orang yang punya nasab sampai ke Rasulullah melalui jalur Fatimah Zahra al-Batul. Seburuk apapun orang ini tidak boleh kita benci. Boleh tidak cocok, tapi jangan benci. Kemudian yang 4, orang tua kita. Seburuk apapun orang tua kita tidak boleh kita benci. Kelima, anak-anak kita. Senakal apapun tidak boleh kita benci. Jadi kita akan menjadi keliru ketika kita justru ikut membenci dan tapi bijaklah dalam memandang hal ini. Ini masih wilayah dunia, dalam wilayah berproses, maka begitulah. Biarlah yang melakukan akan menanggung akibatnya masing-masing. Dan biarlah yang sabar, Allah akan mengangkat derajatnya. Urip itu becik ke titik, Allah ketara. Yang baik akan nampak baik bersinar, yang buruk pun akan kelihatan. Kuning belum tentu emas. Kalau memang emas, kau lumpuri dengan darah, kotoran, tanah liat, pasti dia tetap emas dan nilainya tetap emas. Ya, kalau memang bukan emas, kau poles dengan apapun, kau taruh di etalase yang indah dan mewah, tetap dia bukanlah emas dan bukanlah hal yang berharga. Wih, gitu Mas Ari, gayane kaya wong bijak gayane, ini hanya acting saja ini ya. Gitu ya. Jadi kita jangan niru menisbatkan orang. Orang kalau sudah beriman tidak boleh kita nisbatkan dengan nisbat lakop atau wadanan atau gelar yang buruk. Allah melarang. Bahkan orang yang sudah beriman itu nama yang buruk aja disuruh mengganti yang baik, memanggil yang baik. Madani ngelakopi ini ku dosa, haram ngelakopi elek, apalagi menisbatkan dengan nisbat percontohan yang buruk, itu tidak boleh, kecuali memang nyata ada persamaan sifatnya. Tapi kalau tidak ada persamaan sifat, apalagi ini orang mukmin, ini Islam, ini mukmin sama Islam, ya wala tabaghadu wala tajassasu wala tahassadu wala
yaghtab ba'dukum ba'du. Jangan saling merendahkan, jangan saling menghina, jangan iri dengki, jangan saling marah memarah. Ya, kalian semua bersaudara. Nah, ini adalah ajaran Rasul Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Beda pandangan politik silahkan, beda pilihan politik monggo, itu hak asasi. Tapi kerukunan adalah nomor satu. Ukhuwah Islamiyah, Watoniyah, Basyariah adalah di atas segala-galanya. Toh politik itu hanya seni untuk menggapai kekuasaan. Toh politik itu ilmu, itu kerangka, itu cara untuk menggapai kekuasaan. Ya. Maka jadikan ini seni yang indah, yang membahagiakan, tidak memecah belah dan permusuhan. Apalagi sampai membangun sentimental pribadi, sentimental golongan dan agama, ini sangat tidak bagus dalam rangka beragama dan berbangsa. Ngoten Mas Ari. Baik, yang jelas sudah meminta maaf sepertinya saya baca di media-media ini ya. Ya, saya kira maaf dan tidaknya itu biasalah, manusia itu ya begitulah, ada salahnya gitu aja lah. Biar dia bertanggung jawab dengan apa yang dia ucapkan. Orang Medan mengatakan mulutmu adalah harimaumu gitu loh. Jadi famay ya'mal mithqala dzarratin khairan yara, famay ya'mal mithqala dzarratin syarran yara. Jadi kebaikan sekecil apapun ya Allah akan membalas. Begitu juga keburukan juga begitu. In ahsantum fa ahsantum lakum. Jika kamu baik, kebaikan akan kembali pada dirimu. Fa in asa'aya fala. Jika kamu buruk, kamu nakal, kamu salah, ya kembali pada dirimu. Maka yang berbuat akan menanggung resikonya. Itu sudah hukum alam. Tapi repotnya kalau kita itu ikut tidak paham gitu loh. Repotnya kalau orang awam ikut tidak paham sehingga menghakimi, menjustifikasi perkara yang sebetulnya Anda, kita, saya mungkin juga bisa melakukan. Maka bijak saja, bijak ya ngono lah menungso kuwi. Nek durung mati ki jeh menungso sing mbrah dosane. Maka kenapa orang-orang soleh itu umurnya tidak panjang? Sesungguhnya adalah itu kehendak Allah agar kebaikannya tersimpan dalam gelar kewalian dan kesolehan itu. Ketika masih hidup, masih kena ini imbas politik, imbas kekuasaan, imbas kedengkian, imbas kesombongan, sehingga justru kewalian orang yang sudah wali bisa dicabut Allah, kesolehannya bisa diambil karena pengaruh-pengaruh keduniawian ini. Maka kenapa ulama-ulama itu umurnya tidak panjang? Ya karena Allah menyayangi mereka, pas posisi api-api tak cabut aja ya, ben tetap api, maka dapat gelar kewalian. Gitu. Baik, yang sudah bergabung kembali, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Yai. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dari Pak Midi di Dukuseti ini menanyakan, tetapi di luar tema katanya. Yang pertama, Yai bagaimana hukumnya orang hamil dinikahi? Jadi orang posisi hamil berapapun umurnya dinikahi, kalau saya melihat dari pertanyaannya. Mohon pencerahannya Yai. Sekarang dinikahi itu hanya akdun nikah atau ada hubungan pasutri. Kalau orang hamil dinikahi kemudian tidak ada hubungan pasutri, sah pernikahannya. Tapi kalau sudah hamil dinikahi orang kemudian ada hubungan pasutri, maka tidak boleh. Karena tidak boleh meneruskan kehamilan atau wanita yang hamil diteruskan oleh lelaki lain. Ya sebaiknya begini, kalau sudah hamil ya ditunggu sampai lahir, selesai nifasnya kemudian dinikahkan. Toh begini, wanita yang sudah keburu hamil dari zina itu mau dinikahi yang menghamili atau orang lain, tetap status anaknya tidak punya nisbat nasab dari ayah, baik ayah biologisnya atau ayah sambungnya. Jadi rano gawini gitu. Ya sudah, itu resiko yang atas perbuatan dia yang telah berzina, sehingga Allah memperlihatkan hasilnya. Dan nisbat nasab anak itu ya ke ibunya, tidak ke orang laki-laki yang yang menzinainya atau laki-laki yang menikahi seterusnya. Dan itu tidak bisa menjadi nisbat nasab. Jadi dinikah itu percuma. Nah,
Lah sebaiknya kalau lelaki ingin nikah ya sudah tunggu, kalau memang cinta sampai selesai masa nifasnya dari kelahiran itu baru melaksanakan pernikahan. Kemudian ini karena ada dua pertanyaannya Yai. Apakah benar orang yang lahir dari hasil zina dan orang yang pernah melakukan zina itu tidak boleh menjadi imam masjid atau musola? Mohon pencerahannya Yai. Jadi begini, menurut pandangan Imam Abi Zakaria Yahya, orang yang tidak punya nisbat nasab, itu makruh menjadi imam apa saja, imam sholat, imam kegiatan. Kenapa? Karena sebaik apapun orang yang tidak punya nisbat nasab, masuk surganya nanti itu terakhir pol gitu loh. Karena registrasi di akhirat itu selalu menggunakan bin. Muhammad bin Abdullah, Abdullah bin Abdul Muthalib. Jadi ada registrasinya pakai bin. Maka yang tidak punya bin itu, karena kalau hasilnya zina dinyatakan tidak punya bin, maka dia diakhirkan ngosek. Jadi ketika orang-orang sudah masuk surga semua, ini walaupun orang itu orang baik tapi kan tidak punya nisbat itu carry pol gitu loh. Maka hukumnya makruh tidak baik. Tidak baik itu ya kalau masih ada yang baik ya yang baik. Maka nasab itu penting. Orang Jawa itu filosofinya wong golek bojo kudu ana bebet, bobot dan bibit. Bibite kudu jelas, nasabe jelas. Iki anak sapa mboke sapa. Dalam pernikahan yang sah atau tidak. Maka sekarang itu dalam hal ini penghulu ya atau KUA, kantor urusan agama sekarang lebih jelimet untuk mengagendakan pernikahan yang tercatat itu. Dan cenderung tegas sekarang ya. Ya. Kalau nggak bisa jawab saja bisa. Taruhlah anak pertama itu lahirnya berapa, itu harus disinkronkan dengan buku nikahnya itu tanggal berapa pernikahan. Itu disinkron, kalau enggak mau menjadikan wali dari bapaknya itu. Dan bukan hanya katanya tapi bukti buku pernikahannya mana ya. Hal enggak bisa itu sekarang itu. Wih, ketatnya luar biasa. Begitu juga ini karena berhubungan dengan perwalian. Ini menandakan agama ini sangat peduli dengan syariat. Ya. Maka jangan bilang negara ini tidak bersyariat, sudah bersyariat. Negara hadir enggak ya? Negara hadir dalam setiap permasalahan agama, budaya dan ekonomi masyarakat. Ini demokrasi Indonesia bukan demokrasi Malaysia Amerika kok. Bukan demokrasi liberal juga tidak. Demokrasi di Indonesia sudah didesain disebut dengan demokrasi Pancasila. Nah, enggak usah digonta-ganti, enggak usah ngusul-ngusul juga enggak lah. Sudah bagus lah, ini sudah terbukti di sekian puluh tahun Indonesia sudah bisa menghadapi permasalahannya. Berapa kali ada pemberontakan tertumpas, berapa kali ada konflik teratasi, berapa kali ada gejolak teratasi. Yang paling mengerikan adalah saat jelang pilpres seperti kemarin itu. Ini juga bentar lagi 2024. Nah, tapi alhamdulillah terselesaikan dengan baik dan rukun, nyaris tidak ada permasalahan apa-apa. Kecuali tersisa 1-2 orang biasa lah, orang kecewa itu ya mencari-cari itu biasa. Iya. Baik. Berikutnya Bang Joni ini bergabung kembali di grup WhatsApp pendengar radio Pas FM Pati. Ini terkadang juga ada seorang khotib ya, khotib sholat Jumat dan sampai sekarang masih melakukan hal-hal yang tidak selayaknya kepada Bapak Presiden, kepada pemimpin kita di desa tersebut. Dan tahu tentang orang tersebut juga anak seperti penanya di desa tersebut tahu tentang orang tersebut juga yang disampaikan. Ini bagaimana cara negurnya ya, mohon pencerahannya. Ya tanyakan saja ketika setelah khutbah, wahai khotib, sebetulnya khutbah itu apa sih esensinya? Ya ngoten to. Orang khutbah itu kan wasiat takwa, kok malah madani wong ya salah zalim jelas dia itu. Apa dia tidak paham kalau khutbah Jum'ah itu rukunnya ada 5. Baca hamdalah, baca sholawat kepada Nabi Muhammad SAW, membaca kemudian
membaca sebagian ayat Al-Quran, wasiat takwa, doa. Apa dia lupa? Khutbah itu tidak ceramah, itu pasti ngajinya orang Indonesia itu. Itu ngajinya bukan pada kiai itu. Kalau ngajinya pada kiai dia paham, khutbah itu wasiat takwa. Ya jangan ngomong ngalor ngidul toh. Politik. Apalagi ngomong politik toh. Orang takwa itu ittaqullah haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Aku qouli hadza astaghfirullahaladzim innallaha ghafurur rahim. Rambung toh. Khutbah ngalor ngidul, bahas malah ngelek-ngelek uang, ngelek-ngelek presiden. Sekarang kalau dibanding yang ngomong itu dengan presiden, itu amalnya baik mana? Yang ngomong yang khutbah sing ngelek-ngelek presiden atau ngelek-ngelek siapapun lah itu. Coba didudukkan bersama, nanti ditimbang, kita hisab dulu. Dia sudah berkarya untuk apa negeri ini? Siapapun lah itu. Dia sudah berbuat apa untuk negeri ini? Kalau presiden wis ketok nggih dalan, nggih jembatan, nggih waduk sing ketok gede-gede. Kamu bikin apa? Ikra, besek, sudah apa belum? Gitu, nanti baru ngilo gitu loh, ngilo, maka ngocok gitu loh. Jadi apalagi khutbah sangat tidak pantas. Tegur, ingatkan, jangan dibiarkan. Kesalahan yang dibiarkan itu dianggap satu kebenaran. Jamaah kudu kendel. Tegur ndak apa-apa, nyatno rak dosa, bagus. Ben ora ngalor ngidul ngomongi. Khutbah itu yang menyejukkan, tunjukkan. Kalau ingin membuat tambahan materi ya tambahan amal, menyemangati wong beribadah, ngajak wong sabar, ngajak wong syukur, ngajak wong takwa, ngajak kenal Allah, ngajak ngiman Rasulullah, ngajak sholawat, ngajak mengenang Isra Mi'raj, ngajak wong sholat, begitu. Khutbah wong elek-elek wong, tendensius terhadap satu orang, menjustifikasi amalan orang, itu gimana ya? Orang khutbah kuwi ceramah. Itu berarti nggak ngerti khutbah itu namanya. Khutbah itu wasiat takwa, ndongakno wong Islam kabeh. Apa ndak terdengar? Ya Allah maghfir lil mukminin wal mukmin. Doa kanggo wong mukmin mukminat. Itu spesifiknya begitu, bukan hanya doa. Maka dalam rukun khutbah iku nek ndonga tidak ada kalimat Allah maghfir lil mukminin wal mukminat, itu tidak sah doanya, itu bukan sembarang doa, tapi doa minta ampun, meminta ampun kepada saudara muslim laki perempuan, kebaikan laki dan perempuan. Lo kok malah dielek-elek dulur Islam? Bahkan al-ahya'i minhum wal amwat itu. Ya, hidup dan mati didongakno kabeh. Semuanya. Kok malah ngelek-elek wong Islam, malah ngelek-elek presiden. Apa karya dia? Kasarane bocah wingi sore ngentut wae urung ilang baune lenguk kan gitu. Kok ngelek-ngelek orang, siapapun loh yang dilelek. Ndak boleh kita menjelek-jelekan orang. Ya, apalagi ini orang-orang yang punya jasa terhadap kehidupan kita, agama kita, negara kita. Sampai guru TPQ aja mbok elek-elek. Senajan lagi mulang abatasa wong azan sing suarane ra penak aja mbok elek-elek. Apalagi orang tuamu apa ya rela kalau dielek-elek kan. Nah begitu, jangan. Ini bukan ajaran Islam itu. Masya Allah, dari kemarin kita telah menerangkan kebaikan Islam semacam ini. Ya, apalagi orang tua itu apa tidak tahu hadisnya Rasulullah, tidak termasuk umatku kalau muda tidak menghormati yang tua, tua tidak menyayangi yang muda. Sampai nom apa tua, nek nom kudu hormat karo sing tua nyayangi sing muda. Presiden gitu tua, gubernur gitu tua, bupati tua. Ya, kalau kamu tidak cocok boleh silahkan. Tunggu 2024. Ya, artinya silahkan tuh hakmu masing-masing gitu. Mau nunggu tahunnya kan siapalah dia. Nah, gitu loh ya. Jadi begitu, kita bijak, jangan terprovokasi, jangan ikut-ikut. Kita kan hanya penikmat media. Media sekarang itu main membuat narasi. Jangan kita menjadi korban daripada narasi-narasi sesat itu. Kalau tidak tahu sebaiknya diam. Ini kan anjuran Rasulullah toh. Teman kana yu'minu billahi gitu. Fal yakul khairan aw liyasmut. Barang siapa yang beriman kepada Allah sebaiknya berbicara yang baik, apalagi khutbah. Wah, untuk nenggone Timur Tengah khutbah ngalung itu geret polisi keplai pancung gulune. Kan sudah terjadi toh itu.
Di Arab Saudi ada khotib kok mencak-mencak ngololo negara presiden, langsung digelandang polisi. Dono ora urusan ku diganti khotib sing anyar. Gitu. Dieksekusi pancung gulune. Jadi negara tidak boleh kita jelek-jelekan, apalagi pemimpin kita. Itu kita pilih bersama kok. Ada kesepakatan suci kok. Sudah dipilih, sudah ya kita. Nah, ciri khas Ahlussunnah wal Jamaah itu tidak mau memusuhi negara dan kepemimpinannya. Berarti sekhotbah ngalor ngidul kuwi berarti ora Ahlussunnah wal Jamaah. Elingno. Nggak perlu digenti wae, ndak bikin ribut. Masih banyak itu tamatan-tamatan aliyah sing pinter-pinter itu, sing alim-ngalim. Tamatan santri-santri desa iku pinter-pinter itu gaunakno itu. Gak di titel gak apa-apa, yang penting pinter maca kitab, berwawasan lah. Gitu, titel sekarang beli juga mudah kok, banyak kok. 13 juta untuk titel S1, 17 juta S2, jari ini sih. Jadi jangan tergiur karena titelnya, karena pinternya ya. Tapi kesolehan juga, biar ketika mengamati masalah sosial itu bijak, tidak membuat hate speech atau ujar kebencian. Itu namanya ujar kebencian, ngajak gedeng karo wong liya. Khotbah kok ngajak gedeng wong liya, khotbah itu ittaqullah, ngajak takwa nang Gusti Allah gitu. Baik, pertanyaannya ini juga sudah beberapa yang masuk dan rata-rata kaitannya malah tentang anak ini, Yai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Yai. Waalaikumsalam. Saya bacakan dari hamba Allah saja untuk melindungi privasinya. Dari hamba Allah di Tologo Sambikerep ini menanyakan, Yai, kalau misalkan memungut anak kemudian atas nama Ben-nya nanti Ben siapa nggak, Yai? Apakah Ben yang memungut apa dari orang tua yang melahirkannya? Mohon pencerahannya, Yai. Dalam Islam, dalam syariat Islam itu tidak membenarkan adanya adopsi anak. Tidak dibenarkan dan tidak diperbolehkan. Alasan satu, berhubungan dengan nisbat nasab. Gitu loh. Jadi nisbat nasab ini penting, apalagi ini anak perempuan yang ketika nikah itu butuh wali. Gitu loh. Nah, dengan demikian sekarang kalau mengadopsi, bahasa hukumnya ya, mengadopsi anak dari orok, katakan masih baby, masih lahir kemudian diadopsi, walaupun baru lahir, kemudian itu anak perempuan. Nah, ketika dewasa terhadap bapak sing rumati bapak adopsinya, apakah menjadikan persentuhannya itu tidak membatalkan wudhu? Tetap batal walaupun itu anak sing dirumati masih orok, karena bukan anak biologisnya, bukan anaknya. Sedetil itu, Nji. Ya, sehingga ketika nanti bagaimana kalau satu rumah, walaupun ini statusnya anak dan bapak, termasuk ajnabiyah, opo gak dosa pandang-pandangan, dipangku dibeli anaknya, walaupun tidak yang ada rasa sayang, tapi ini ajnabiyah. Apakah boleh Islam memperbolehkan? Tidak boleh. Nah, begitu. Kemudian nanti ketika nikah, walaupun nanti dibinkan ke bapak yang, apakah tidak bisa menjadi wali walaupun ngrumati dari orang. Nah, kalau kepengen ngrumat anak, itu ambil dari saudara terdekat, ponakan lah, di antara ponakan satu, entah ponakan dari bapak atau dari ibu. Jadi bahasanya nggih ngrumat ponakan didadekno putra, dan B-nya itu tetap ke bapaknya gitu. Bapak aslinya. Bapak aslinya, bapak kandung dalam pernikahan yang sah itu. Jadi tidak orang lain. Kalau memang harus, karena kondisi orang kan berbeda ya. Nah itu memang mengambil ponakan. Nah kalau ponakan kan paman ponakan itu masih ada hubungan mahram. Yang paman ponakan nisbatnya seperti ayah kandung, yang persentuhan wudhunya, persentuhan kulitnya tidak membatalkan wudhu, kemudian haramnya dinikah, kemudian ketika bapaknya meninggal, pamanlah bisa menjadi wali daripada anak itu. Jadi jangan orang lain gitu. Oke. Kemudian yang disampaikan oleh Gus Bah ini juga ada satu fakta yang
cukup ngegirisi karena memang hampir saja antara adik dan kakak mau nikah ini. Nah. Gara-gara yang satu diadopsi orang Jakarta, yang satu masih tinggal di Surabaya kalau tidak salah waktu itu. Apalagi masih kemungkinan ada anak-anak yang lain kemudian jauh berpisah, apalagi nanti yang mengadopsi tidak jujur menerangkan ini anak siapa, sehingga bisa terjadi nanti kakak mencintai adiknya, ya. Yang satu itu diadopsi orang, yang satu dirumati bapak dewi, ketemu pada waktu kuliah, adik canteng wong dekne ganteng wong pakane yo mbari, katakan begitu. Ya, terus bagaimana serepot itu? Maka Islam tidak membenarkan, syariat tidak memperbolehkan istilah adopsi anak. Adopsi anak atau apa istilahnya? Ya, mengadopsi dalam arti berarti anak dijadikan anaknya, diakui anaknya. Kalau nulung saja atau ngrumat saja. Lek aku tak ngrumati anakmu sitok, tak rumatane lek tak kene kanca tuwa, tak dadekne anakku, tak sayangane. Lah itu boleh. Statusnya tetap ponakan. Yang ponakan yang bagus itu. Ponakan dari jalur ibu atau jalur ayah. Kalau ada yang dari jalur ayah yang kalau ada. Oke, karena kita kan hidup di Indonesia ini banyak yang sudah terlanjur juga ya. Ini solusinya bagaimana? Apakah disampaikan regulasi hukumnya harus dibikin. Dalam hal ini Kementerian Agama harus mikir hal itu. Dan mungkin sudah ada mungkin peraturannya. Kalau memang ada dan belum dibeneri gitu loh. Karena syariatnya tidak memperbolehkan. Nah, karena hukum positif itu kan terkadang dipandang dalam sisi kemanusiaannya dan sisi keamanannya. Nanti kalau ada legalitas formalnya, dia adalah anakku, walaupun sesungguhnya adalah bukan anaknya, tapi karena ada sertifikat dan akte yang dibikinkan atau akte kelahiran yang dicatatkan itu punya kekuatan hukum. Dari kalau negara kan memandangnya dalam sisi kemanusiaan dan keamanan. Tapi si aspek syariatnya tidak boleh ditinggalkan. Kan contohnya begini, anak angkat, anak adopsi itu tidak bisa menjadi ahlul waris. Seharusnya secara syariat. Ya, secara syariat tidak bisa. Nah, karena dia bukan siapa-siapa. Nah, tapi kan agama juga adil. Mosok nek gawe cilik wis dirumati kok terus rantuk warisan ku lek sakake. Bukan masalah saya, tapi ini hukum. Maka Islam itu menawarkan ada jalur kalau ingin memberi dengan jalur hibah. Hibah adalah pemberian orang dikala masih hidup dan butuh. Itu namanya hibah. Sementara ahlul warisan adalah harta yang ditinggalkan orang yang sudah meninggal dunia, dan itu yang menerima ya ahlul waris. Dan masalah waris Al-Qur'an itu berapa ayat, banyak ayat yang menerangkan tentang sampai ada kitab khusus tentang warisan kan itu. Faraid ya. Tentang ilmu faraid itu menandakan ada pentingnya. Nah, jadi anak adopsi, anak angkat tidak bisa menjadi ahlul waris daripada bapak yang mengadopsi. Oke, untuk kehati-hatian supaya nanti tidak sampai menikah dengan kakaknya atau adiknya, ini harus memberitahukan sanak saudara juga nggak ya? Kan haram merahasiakan Nasab itu kan haram. Tapi kalau anak zina tidak punya nasab. Jadi katakan ibu pernah berzina mengeluarkan anak, tidak perlu juga dia mengetahui dari siapa ayahnya itu. Ayahnya itu bukan ayahnya, walaupun katakan secara biologis iya. Tapi percuma, secara hukum tidak bisa memberi apa-apa. Menjadi wali nikah dasarnya apa? Tidak bisa. Menjadi ahlul waris juga tidak bisa, itu percuma. Dan itu hanya menjadi aib saja. Wah, tapi nanti bahaya kalau misalkan tunggal bapak nikah, ini repot juga. Karena tidak ada pernikahan ya maka tidak bisa menjadi nasab itu. Nah itu, ini repot sekali, akan membuat generasi yang terputus. Iya. Maka jaga anak-anak kita semua, siapapun kita pasti punya keluarga yang namanya wanita, dijaga jangan sampai melakukan hal yang menghasilkan hal yang tidak diridhai Allah. Ini pertanyaan terakhir ya, meskipun waktunya habis ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini pertanyaannya serem-serem terus ya. Menyambung pertanyaan yang penanya tadi sebelumnya tentang orang yang lahir dari hasil zina. Tadi ketika mau nikah dari pihak KUA
kan meneliti antara buku nikah dengan akte lahirnya. Iya. Tetapi ini ada satu kejadian, akte orang tersebut diganti tahunnya 1 tahun kemudian. Jika ada hal yang seperti ini, kan pihak KUA tidak tahu karena realnya secara tulisan sudah sesuai yang diganti tadi, sudah dimanipulasi lah seperti itu. Ini bagaimana ini? Dulu bisa, sekarang sulit. Sekarang kan Sudah dibenerin sekarang. enggak, namanya apa itu? Istilahnya itu apa istilahnya ya? Terintegrasi. Semua surat penting itu terintegrasi semua, terhubung semua. Ini negara berkepentingan ketika nanti orang itu besar, kemudian ke luar negeri bikin paspor, nanti seluruh datanya akan tercek dari kelahirannya sampai jenjang pendidikan dan kemana dia. Sehingga untuk memasukkan data itu sulit. Kalau data dipalsukan namanya palsu kan ngapusi yang dosa itu. Ya kalau kenyataannya memang ya dia de factonya ya melihat real bukunya, kutipan akte nikahnya ini. Maka ada namanya kutipan akte kelahiran ya. Itu kan berarti ada buku induknya. Ya dilihat saja. Maka sekarang Dukcapil itu kalau orang ingin membuat akte kelahiran itu kan harus membawa buku apa? Buku nikahnya orang tuanya. Nah, gitu syaratnya kan begitu. Itu biasanya kalau anak pertama bisa terbaca. Kalau anak kedua bagaimana? Itu tidak terbaca ya. Anak kedua ya ikut lah. Kalau anak kedua ya dalam hukum formal kan kelahiran, katakan kelahiran anak dalam pernikahan, maka orang tuanya ya bapak ibu yang ada dalam pernikahan. Contohnya begini. Ini anak wanita yang menikah dengan lelaki pertama. Kemudian dia mungkin pisah atau bagaimana. Kemudian nikah setahun, 2 tahun, 3 tahun, 4 tahun, kemudian dia nikah lagi dengan laki kedua. Kemudian punya anak. Maka secara hukum positif siapa walinya? Ya otomatis ya bapak pertama. Bapak kedua tapi itu anak kedua ya enggak bisa. Buktinya apa? Pernikahan enggak ada. Maka ya tetap walinya dikukuhkan bapak pertama karena statusnya masih istri yang pertama. Dan hukum menikahi wanita yang masih dalam status istri itu tidak boleh. Tidak boleh. Ya itu. Baik, kita sudah di penghujung acara ya. Sebelum kita closing, mohon doanya ya. Hanya hidayah Allah yang mampu membawa kita pada pemahaman, pengamalan, dan penghayatan. Tanpa bertambahnya hidayah, seseorang yang bertambah ilmu tidak akan semakin tambah dekat kepada Allah, tapi justru semakin tambah jauh dari Allah Subhanahu wa taala. Na'udzubillah min dzalik. Tentunya itu adalah hukuman dan azab di dunia. Maka billahi taufiq wal hidayah, al-afu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.